dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terambil dari Poda atau Amsal pasal 20 ayat 22. Bidok songonon unang dok ikon marbalos bahinoku najadi marhaposan tujahu ba maho tagonan asaibana manupakho. Jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya nats yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini yang dituliskan oleh Raja Salomo adalah sesuatu yang sepertinya sederhana, namun sangat sulit untuk dilakukan atau dikerjakan, apalagi berhubungan dengan membalaskan kejahatan. Siapakah yang mampu bertahan di tengah-tengah ketika ada orang yang menjahati, melukai hati kita, melakukan sesuatu yang buruk atau yang jelek dalam hidup kita? Ini menjadi sebuah tantangan iman dalam kehidupan kita untuk mengajak kita, menantang kita, seberapa yakin dan seberapa percayanya kita akan pertolongan Tuhan ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Jelas sekali ketika disebutkan, aku akan membalas kejahatan. Ketika membalas kejahatan, maka dengan demikian orang yang membalaskan juga berarti memiliki karakter yang buruk, memiliki sifat yang jelek di hadapan Tuhan. Ketika dia membalaskan, berarti dia sama setara dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, bagaimana kita boleh yakin, bagaimana kita boleh percaya, bagaimana kita boleh memegang dengan teguh akan campur tangan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh mempercayakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan tidak terjebak kepada yang namanya balas dendam atau membalaskan kejahatan. Ketika kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, maka dengan demikian tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai. Sebuah kejahatan itu hanya bisa dituntaskan dan diselesaikan dengan kebaikan, dengan pertolongan Tuhan. Meski ini bukan sesuatu yang mudah di tengah-tengah kehidupan kita. Selalu kedagingan kita mengajak kita, mengarahkan kita, membawa kita untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ternyata Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan senantiasa melakukan intervensi, senantiasa melakukan campur tangan di dalam kehidupan orang yang percaya, supaya dengan demikian kita boleh benar-benar yakin, kita boleh benar-benar percaya akan pertolongan Tuhan, bahwa Allah akan menyelamatkan. Itu yang dialami oleh sosok sama seperti halnya seperti Daud dalam pengalaman hidupnya. Bagaimana dia dikejar-kejar, bagaimana dia diburu layaknya seperti hewan, bagaimana dia perlakukan secara buruk segala macam cara, rancangan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap Daud
Tapi tidak sedikit pun Daud berniat untuk membalaskan kejahatan itu. Karena dia tahu bahwa Allah lah yang menjadi hakim atas mereka. Dia tahu bahwa Allah akan menjadi penolong bagi dia, menyelamatkan dia. Seperti itulah juga dalam kehidupan kita. Mari mintalah pertolongan Tuhan, dia pasti akan menyelamatkan kita dari orang-orang yang melakukan kejahatan, perbuatan yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.